77 Cara Sukses Bisnis ala Rasulullah. Bab 2 bagian 16. Penipuan membawa petaka. Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kita tentu menyadari bahwa perdagangan adalah perbuatan yang dihalalkan. Kehalalan yang merupakan prinsip jual beli ini harus dilaksanakan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Namun, kita tidak mungkin menutup mata bahwa ada pihak-pihak yang menyeberang dari tuntunan Islam ini. Mereka menjauhkan diri dari nilai-nilai agama. Sebagaimana dari kisah berikut. S, pemilik pabrik air mineral bermerek Aqua yang ternyata palsu di Jalan Kemiri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. S mengaku sehari dia dan rekannya mampu menjual 300 galon Aqua palsu ke daerah Pamulung dan Cilandak, Jakarta Selatan dengan harga jual 13.000. Demikian Kapolsek Cilandak, Kompol Sujanto menyampaikan. Dari harga 13.000, itu keuntungan yang didapat S mencapai 9.000 dan sisanya sebesar 4.000 untuk biaya produksi dan operasional. S mengaku baru beroperasi selama setahun terakhir. Setidaknya dia menjadi penyuplai ke 7 toko, 4 di Cilanduk dan 3 di Pondok Cabe. S dan rekan-rekannya mengoplos air mineral di pabrik rumahan dengan menggunakan tabung air sebagai penyair air tanah. Dia membeli galon Aqua asli sementara tutup dan tisu dibeli dari seorang berinisial G. Galon ini dibeli seharga 2.200. Malang juga nasib G yang menjadi daftar pencarian orang DPO. Dari penangkapan dan penggerebekan itu, polisi mengamankan toren air, mesin jet pump, set penyaring air, mobil pick-up, serta 40 galon Aqua palsu dan tutupnya. S dan 3 rekannya dikenakan pasal 62 ayat 1 JO pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nasib pedagang yang berakhir di jeruji besi ini tentunya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penipuan. Keuntungan yang didapat masih sedikit jika dibandingkan dengan denda tuntunan. Penipuan hanya menyisakan penyesalan. Mereka melakukan trik-trik penipuan untuk mendapatkan keuntungan berlimpah. Namun kenyataannya malah mendapat hukuman. Belum lagi malu yang harus disandang oleh diri sendiri dan anggota keluarga. Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Larangan ini bersifat umum dalam berbagai bentuk muamalat. Penipuan bisa dalam objek jual belinya, kontrak, promosi, ataupun penetapan harga. Salah satu caranya adalah menyebarkan informasi palsu tentang suatu produk. Penipuan juga bisa dilakukan dengan cara melakukan kecurangan terhadap kuantitas produk, seperti mengurangi takaran atau timbangan. Mari kita simak kisah Ibnu Sirin yang menjual seekor kambing. Dia berkata kepada pembelinya, "Saya akan menjelaskan kepadamu tentang ciri kambingku ini, yaitu kakinya cacat." Ibnu Sirin tetap menyampaikan cacat produk kepada pembelinya walaupun hanya sedikit. Tujuannya adalah agar pembeli tidak menyesal membeli kambing dari Ibnu Sirin. Beginilah transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim saleh. Mereka sangat takut kekecewaan pembeli mengakibatkan dirinya menjadi jauh dari Tuhannya. Sesungguhnya mereka berpandangan bahwa keikhlasan bertransaksi akan membawa keberkahan terhadap harta. Para penipu dalam keseluruhan aktivitas muamalatnya telah berbuat dosa kepada pembeli. Mereka yang tertipu mempunyai hak khiar untuk melanjutkan perdagangan tersebut atau menghentikannya. Konsekuensinya adalah mengembalikan uang pembayaran jika sudah terjadi pembayaran. Dalam kegiatan berdagang, merugikan hak orang lain dengan jalan menipu adalah perbuatan zalim. Hal ini dapat menimbulkan perasaan buruk di dalam jiwa orang yang terzalimi, seperti perasaan dendam, iri hati, bahkan putus asa dari keadilan dan kebaikan.
Perasaan-perasaan ini dapat merusak suasana kehidupan, pergaulan, dan hubungan-hubungan sosial sehingga tidak ada ketentraman dalam kehidupan. Dari hasil kelicikanmu, anak dan istri tidak akan menikmati apapun darimu, kecuali harta yang haram. Harta yang didapat dari kelicikanmu tidak akan membanggakan saudara dan orang tuamu. Hasilnya mereka hanya akan menanggung malu. Seorang yang melakukan penipuan hanya menyisakan aib terhadap anggota keluarganya. Tak ada harta yang mereka dapatkan kecuali harta haram. Apa yang bisa dibanggakan dengan perilaku menipu ini? Sepanjang sepak terjang Rasulullah dalam berdagang, tidak ditemukan kalau beliau menipu konsumen atau mitra bisnisnya. Alhasil beliau mampu menjual barang dagangan para investornya dengan cepat dan pulang membawa keuntungan. Beginilah Rasulullah berdagang dengan rahasia terbesarnya adalah kejujuran dan sikap amanah tanpa tawar. Tidak ada keuntungan sedikit pun pada perdagangan yang dikelola dengan jalan menipu. Sungguh yang kita dapatkan hanya kerugian. Di dunia kehilangan harta yang sudah dikumpulkan, di akhirat mendapatkan siksa. Akhirnya penulis tutup pembahasan ini dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketahuilah barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim.